Ustaz, anak akhwat yang sudah menikah dengan suami pilihan dari orang tua, namun anak belum bisa merasa mencintainya dan menerima suami sepenuhnya. Bagaimana Ustaz cara anak agar bisa mencintai karena Allah sepenuhnya? Jazakallah khairan. Masya Allah jemaah. Ini perempuan yang berbakti sama orang tuanya. Semoga kebaktian antum kepada orang tua antum membuahkan surga. Bagaimana cara mencintai suami? Kalau awalnya memang tidak cinta, ingat, menikah itu tidak harus berdasarkan cinta, tapi menikah itu berdasarkan kecocokan. Sudah cocok. Makanya kadang-kadang kalau kita bertanya ta'aruf, Anda masih ta'aruf, berapa lama untuk ta'aruf? Ta'aruf yang sebenarnya itu kapan? Dulu, ketika di alam arwah. Tadi hadis yang kita bacakan, kata Nabi SAW, al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf. Ruh manusia itu seperti bak tentara-tentara yang dikelompokkan sudah, yang mereka saling mengenal akan cocok nanti di alam sana. Sehingga yang perlu antum lakukan adalah cocok nggak sama wanita ini? Cocok. Dari mana antum cocok? Alhamdulillah, agamanya baik, akhlaknya mulia, selesai. Yang lainnya, anak belum cinta Ustaz. Nanti Allah yang menumbuhkan cinta. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Allah yang menjadikan cinta. Tugas kita berusaha sekarang menumbuhkan cinta itu. Antum lihat seorang petani yang menanam biji, dia tanam, dia sirami, lama dia tumbuh, ternyata bijinya tidak tumbuh juga. Tugas dia hanya berusaha. Yang menumbuhkan itu Allah Jalla Jalaluhu. Apa usaha yang harus dilakukan? Yang pertama, antum harus menerima dia sebagai suami. Karena anak rasa yang menyebabkan cinta yang nggak tumbuh karena antum menyalahkan orang tua. Ini pilihan orang tua Ustaz, ini pilihan orang tua, ini anu. Jangan, sudah hilangkan itu. Yang pertama, anak menerima dia sebagai suami karena orang tua anak, semoga anak dapat surga. Yang kedua, anak menerima dia sebagai seorang suami apa adanya. Apa adanya. Ini cerita seorang wanita sama suami yang udah menikah berapa lama, istrinya ingin saling memberikan koreksi. Lalu sang istri mengatakan kepada suaminya, Mas, ini aku kasih engkau kertas putih, engkau tulis di sana apa yang kau tidak sukai dari aku. Aku tulis juga, nanti kita saling membaca. Nah, istri yang masuk ke dapur ditulis sama istrinya, satu lembar full. Kasihkan kepada suaminya, Mas, mana kertasnya? Ini dia, gitu. Istrinya lari untuk membaca sendirian. Si suami lihat, ya Allah, banyak banget. Berapa lama istrinya balik? Mas, kenapa kok kosong kertasmu, Mas? Iya, Ki. Karena aku menerimamu apa adanya. Ada, aku terima engkau dengan semuanya. Wallahi jamaah, itu yang membuat hidup jadi indah. Jadi ketika engkau ingin mencintai suamimu, sudah, ini takdirmu jadi suamimu. Apakah mencintai dia? Dengan segala kekurangan dia. Dan jangan melihat kepada kekurangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Enggak boleh itu kita benci sama saudara kita. Enggak boleh. Sama seorang lelaki yang beriman enggak boleh membenci wanita yang beriman. Suami enggak boleh benci istrinya. Kalau ada perilaku yang tidak disukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Maka kita diperintahkan untuk melihat sisi positifnya. Kalau memang cinta tidak hadir dalam kehidupan ini, maka tumbuhkan iman dan takwa di sana. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan ada seorang wanita. Ini kejadian Ibn Abi Azrah. Ibn Abi Azrah ini selalu wanita yang menikah dengan dia gugat cerai wanita itu. Ibn Abi Azrah akhirnya namanya buruk di kampung itu. Suatu hari dia masuk sama sahibnya menjumpai istrinya. Nih anak kasih tahu kok, kenapa istriku kok akhirnya gugat cerai? Karena mereka itu nggak cinta sama aku. Akhirnya datang, suaminya mengatakan, unsyiduki billah, atubghidini. Aku bersumpah minta kepadamu dengan nama Allah, engkau benci nggak sama aku? Atau engkau cinta nggak sama aku? Akhirnya kata istrinya, udah nggak usah ngomong masalah itu, kata dia, yang lainnya aja. Kata dia, sumpah suaminya. Akhirnya tanya, engkau cinta sama aku nggak? Kata dia, nggak cinta sama engkau. Akhirnya suami, kayak gini nih istriku, gimana aku mau hidup sama dia? Akhirnya laporan ke Umar bin Khattab. Kejadian itu dipanggil istrinya sama Umar bin Khattab, ditanya, engkau lah yang mengatakan kepada
apakah engkau yang mengatakan kepada suami kalau engkau tidak cinta kepada dia? Faqalat, ya Amirul Mukminin, innahu ansyadani billah, fakarihtu an akzib. Dia itu minta dengan nama Allah. Aku nggak mau aku berdusta. Apakah boleh aku berdusta? Apa kata Umar bin Khattab? Ikdzibi, berdustalah engkau. Ini termasuk dusta yang diperbolehkan. Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb. Fa inna an-nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Lalu kenapa rumah tangga itu pada bertahan? Karena mereka berta'amul di antara mereka dengan iman kepada Allah, dengan ihsan berbuat baik kepada hamba Allah. Engkau bisa berbuat baik kepada tetanggamu, engkau bisa berbuat baik kepada seekor kucing. Masa kita nggak bisa berbuat baik kepada suami atau istri kita? Jadi kalaupun cinta tidak tumbuh, tumbuhkan di dirimu. Engkau hamba Allah, aku punya kewajiban menghormati suamiku, dan lihatlah kepada kelebihan-kelebihan suami. Insya Allah cinta itu akan hadir. Ada salah satu istri Nabi yang ketika dinikahi benci kepada Nabi SAW. Siapa namanya? Nabi. Nah, Ummu Salamah hampir benar. Sofia, Masya Allah, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Naam, Sofia. Rasul SAW menikahi Sofia itu dalam kondisi bapaknya terbunuh, suaminya terbunuh, pamannya terbunuh, dibunuh oleh pasukan Nabi SAW. Maka Sofia itu subhanallah akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW dalam kondisi nggak suka sama Nabi SAW. Tapi bagaimana kebencian bisa berubah jadi cinta? Apa kata Sofia? Fama zala ya'tadhiru ilayya. Nabi SAW itu terus merayuku, meminta maaf kepadaku. Kondisinya ini bapakmu Sofia, bukan aku yang ingin membunuh dia, tapi dia yang seperti ini. Terus minta maaf sama Sofia. Hatta dhahaba alladhi kana indi. Sampai kebencian itu hilang, berubah jadi cinta dan kasih sayang. Semoga suamimu pun bisa berusaha untuk mengambil hati istrinya. Suami tahu bahwa istrinya menikah karena dijodohkan, maka adalah sang suami tahu diri juga sehingga berusaha untuk mengambil cinta. Ada wallahu a'lam bishawab.